Materi kemeja berikutnya yaitu kita memberi tanda kampuh untuk kemeja ini. Jadi kita sudah membuat pola kemeja seperti ini ya. Ada badan, pola saku, kemudian pola belakang, kerah, dan lengan. Setelah pola ini selesai, sudah dirapikan, kita jiplak satu persatu. Kemudian kita beri tanda kampuh atau sisa jahitan seperti ini. Untuk memberi tanda kampuh, saya jelaskan satu persatu. Untuk badan muka, ini pada kerung leher itu besarnya 1,5 cm. Untuk bahu juga 1,5. Kerung lengan itu 1,5. Kemudian sisi 1,5. Untuk kelem bawah ini agak lebar 3 cm. Kemudian untuk depan, karena untuk lapisan untuk nanti pasang kancing ini 4 cm. Kalau sudah diberi tanda kampuh seperti ini, kita potong ya, sesuai dengan kampuh. Yang perlu kita perhatikan adalah bagian sini, leher atas. Nah, ini tidak lurus, tetapi nanti ini ke depan sama dengan pola ininya, pola badannya. Caranya kita lipat seperti ini. Nah, ini tengah mukanya kita lipat. Kemudian kita potong bersama seperti ini. Nanti bentuknya akan sama seperti ini. Karena kalau ini lurus, nanti waktu kita jahit ini lipat ke sini, maka bagian dalam ini tidak terjepit kerah. Kalau sudah seperti ini, kita potong sesuai dengan kampuh. Nah, seperti ini. Ini pola badan kemeja yang siap untuk dipotong. Nah, hal-hal seperti ini yang tadi kadang teman-teman keliru di sini. Ya. Jadi tidak tahu dasar-dasarnya. Jadi nanti ketika menjahit sudah terlanjur dipotong, hasilnya kok tidak bagus, tidak rapi. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah pola saku. Ini saya sudah siapkan pola saku. Ya. Pola saku kampuhnya itu bagian atas. Ini bagian atas 3 cm. Karena nanti ada lipatan ya. Kemudian bagian sisi 1,5. Sisi kanan 1,5. Kemudian bawah juga 1,5. Seperti ini kita potong sesuai dengan kampuh.
Kemudian pola berikutnya adalah badan belakang. Nih sudah saya jiplak. Untuk kampuhnya sama dengan bagian depan. Untuk kerung leher itu 1,5, bahu 1,5, kerung lengan 1,5, sisi 1,5, kemudian bagian bawah sini 3 cm. Untuk bagian yang seperti ini juga harus mengikuti bentuk ya, ini. Karena kalau tidak mengikuti bentuk, nanti ketika menjahit ada teknik-teknik yang membuat jahitan itu tidak bagus. Kemudian pola berikutnya adalah kerah. Ini saya sudah jiplak separuhnya. Untuk kerah ini semuanya 1,5 cm. Ini 1,5, 1,5, 1,5. Yang bagian bawah juga sama. 1,5, ini 1,5. Kemudian untuk bagian ini itu adalah lipatan. Jadi ini hanya separuh kerah. Maka waktu menggunting ini tinggal kita lipat seperti ini, kita potong secara bersamaan. Jadi nanti kanan sama dengan kiri itu sama. Seperti ini. Tinggal kita potong. Seperti ini pola kerah bagian atas, dan ini pola kerah bagian bawah. Jadi tadi polanya hanya separuh ya, seperti ini. Kemudian yang terakhir adalah pola lengan. Ini juga sama, karena polanya itu hanya separuh ya. Ini saya beri kampuh. Untuk kerung bagian atas ini 1,5, kemudian sisi 1,5, kemudian bagian bawah 3 cm. Jangan lupa untuk ini bagian pojokan ini kita beri bayangan cermin seperti tadi pola badan bagian muka ini. Ini namanya bayangan cermin. Jadi bayangannya sini. Kalau dilipat ini sama. Ya. Ini juga sama. Caranya bagaimana? Kita potong kita lipat pada bagian tengah lengan ini. Kita potong secara bersamaan. Seperti ini. Nah, untuk yang bagian bawah, cara melipatnya, cara memotongnya ini juga perlu kita lipat seperti ini, biar bayangan cerminnya itu pas. Kemudian kita potong bersama. Nah, ini hasilnya sama dengan atasnya.
seperti ini pola lengan, ada bayangan cerminnya. Nah, hal-hal kecil seperti ini yang kadang orang awam belum tahu kenapa jahitan kok tidak rapi ya, ketika polanya sudah benar sesuai dengan yang diajarkan. Namun ketika waktu menjahit itu ada kesulitan dan yang membuat jahitan itu tidak rapi. Seperti ini ya, ini adalah teknik memberi kampuh dan memotong pola sesuai dengan kampuh. Selanjutnya adalah teknik merancang bahan. Berikutnya adalah kita membuat rancangan bahan ya, pola kemeja. Jadi kalian biar tidak tidak keliru dalam membeli bahan, yang perlu pertama kita tentukan adalah ini adalah contoh kain misalkan ya, tapi dalam skala 1/4. Jadi ini kertas coklat kan mempunyai garis lurik-lurik seperti ini. Ini adalah anggap saja arah serat ya, memanjang ya. Kemudian ini adalah lebarnya. Kita tentukan mau beli bahan yang lebarnya berapa. Misalkan ini lebar kain 115 cm ya. Di toko itu bahan itu macam-macam ya, ada yang 115, ada yang 150, ada yang 170 dan sebagainya. Ini saya masih menggunakan bahan yang lebarnya 115. Kemudian 115 ini kita lipat jadi 2. Ini panjang ya, panjang seperti ini, karena seolah-olah kita belum tahu berapa panjang bahan yang kita butuhkan dalam membuat pola, dalam membuat kemeja ukuran M. Seperti ini, kita lipat jadi 2. Jadi ini jadi 75 ya, 115 kita bagi 2 berarti 50 berapa tadi, 115 ya, 56,5 seperti ini. Kemudian kita tempelkan pola yang ini pola yang besar-besar dulu, seperti itu. Yang pertama kita siapkan adalah pola badan muka, seperti ini. Kita tempelkan pola badan muka dulu ya. Ini letaknya berada pada potongan, karena ini ada jahitan, maka terletak harusnya pada di ini. Ini namanya lipatan, yang sebelah sini namanya lipatan, dan ini potongan. Kita balik berarti seperti ini. Biar polanya ini tidak bolak-balik ya. Ini pola badan muka seperti ini. Kita tempel, kita jangan tempel dulu ya, kita tata dulu. Kemudian badan belakang taruh di bagian yang lipatan. Ini karena tidak ada jahitan, jadi ini lipatan. Karena seperti ini tidak bisa, ini kita geser. Kalau sebelahan ini seperti ini kita tidak bisa, kita bisa geser seperti ini. Nah, ini dulu juga bisa. Nih,
Kemudian yang sebelah sini adalah pola badan muka. Ini biar tidak ini ya, tidak numpuk. Kemudian di sini untuk memasang pola kerah. Ini kerah dua-duanya. Ya. Kemudian saku. Kita tata dulu. Jadi dalam menempelkan pola itu kita pakai pola yang besar-besar dulu. Ini berarti lengannya di sini. Ini kerah, badan belakang, badan muka, kemudian saku, baru untuk lengan di sebelah sini, bawah ini. Jadi kalau sudah seperti ini, nanti kita tinggal ukur panjangnya nih sampai sini, batasnya itu berapa sentimeter. Jangan lupa ya, ini tadi potongan, yang ini lipatan. Seperti ini ya hasilnya. Saya ulangi lagi. Ini lebar kain 115, kemudian kita lipat jadi 2 seperti ini. Pada bagian pola belakang terletak pada lipatan. Ini tengah belakang. Kemudian pola kerah, badan, saku, dan lengan. Dalam penempelan ini bisa mepet, tetapi tidak boleh tumpuk untuk menghindari pemborosan bahan. Kemudian kita ukur berapa panjangnya bahan yang kita butuhkan. Ini dari 0 sampai sini. Ini 130 sampai sini. Kemudian lebihannya 21 cm. Berarti 130 ditambah 21 cm sama dengan
150 cm. Jadi teman-teman bisa membeli bahan cukup 160 cm dengan lebar 115. Seperti ini untuk membuat pola kemeja lengan pendek.